Jawa Barat, maka ini adalah tim kerja kita. Betul ya? Great communication leads to great teamwork. Nanti kita akan fokuskan kepada public speaking, tapi di awal ini adalah fokus yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh para narasumber berikutnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan komunikasi itu luasnya luar biasa. Akang dan Teteh, izin memanggilnya Akang dan Teteh boleh ya? Saya hari ini akan menyampaikan terkait dengan materi, tapi saya butuh satu hal dari Akang dan Teteh, yaitu partisipasi aktif. Ya, jadi kalau saya tanya, jawab. Kalau saya katakan siap, katakan siap. Jawab tidak siap, gitu ya. Oke ya. Ini adalah kelas public speaking, maka kita akan banyak untuk berlatih. Jadi nanti akan mungkin ada yang tampil ke depan, kemudian juga harus melakukan sesuatu, jadi harus siap semuanya ya. Siap? Oke. Nah, komunikasi itu adalah satu hal yang luasnya luar biasa. Jadi kalau orang bilang bahwa komunikasi itu kan sudah ada, Bu Cinta, Teh Cinta sejak lahir. Ketika anak brojol dari kandungan ibunya, gitu ya, dia menangis, itu adalah komunikasi, betul? Betul sekali, ya kan? Kenapa dia menangis? Apakah dia lapar? Apakah dia haus? Ataukah ada sesuatu yang tidak nyaman? Betul ya? Ini para ibu-ibu dan wanita di sini mungkin sudah sangat paham sekali. Nah artinya sebetulnya komunikasi itu sudah ada sejak kita lahir. Namun nanti kita akan lihat apakah seseorang bisa langsung mampu dia akan bicara dengan baik kalau dia tidak mendapatkan pelatihan atau pembiasaan dari lingkungannya. Betul ya? Nah, terkait dengan komunikasi ini sebetulnya adalah proses penyampaian pesan. Kata kunci adalah proses penyampaian pesan dari komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan. Bisa jadi dia adalah Pak Guru, bisa jadi dia adalah Ibu Windy, bisa jadi dia adalah Pak Heri dan siapa. Semua itu adalah komunikator. Ketika dia bicara, saya adalah komunikator, betul ya? Namanya pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikan itu adalah akan Teteh Bapak Ibu semuanya, karena sekarang jadi pendengar dulu nih, gitu ya. Nanti akan terbalik ketika misalkan akan Teteh bicara, saya yang mendengarkan, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan efek, jadi kalau saya bicara seperti ini, saya pun berharap mendapatkan efek. Saya akan bisa melihat dan merasakan sendiri apakah akan Teteh bersama dengan saya atau tidak, gitu ya. Apakah akan Teteh mengerti atau tidak, apakah akan Teteh yang ngangguk-ngangguk belum mengerti atau tunduk, gitu ya. Itu kita akan merasakan dan itu adalah efek. Nah, maka sangat penting sekali dalam sebuah teamwork bagaimana hadirnya pemimpin termasuk juga para anggota dari teamwork tersebut yang mereka paham terkait dengan bagaimana komunikasi yang efektif. Betul ya? Pemimpin yang baik, bayangkan, saya tanya dulu sekarang begini, akan Teteh mungkin tahu ya bedanya pemimpin dan pimpinan? Jom yang tahu, silakan. Apa beda pemimpin dan pimpinan? Ada yang tahu? Dari 6.000 orang, apakah ada yang tahu? Atau cuma saya saja yang tahu? Ini masih belum panas, saya nggak apa-apa, sudah biasa seperti ini. Maka silakan, tidak ada yang salah dalam kelas public speaking. Semuanya juga bagus. Maka silakan Teteh. Boleh dibantu saya mic-nya? Baik, atau langsung saja sebutkan. Maka hampir benar, tepuk tangan. Hampir benar pun bawa hadiah, silakan hadiah. Aduh, keren bisa sih Teteh nih. Ada lagi, silakan. Bangga? 3, 2, 1. Gak apa-apa, ini belum panas. Jadi, Ibu dan Bapak, yang namanya pemimpin itu adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa melakukan perubahan, dia bisa menggerakkan. Jadi, kalau Pak Heri Antasari di sini bisa membawa Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang tadi saya baru datang, ini luar biasa BPSDM, tepuk tangan dulu BPSDM. Jadi, apa namanya?
jiwanya tidak hanya diurus urusan yang bersifat terlihat, tapi juga ada di dalam hati ya. Bagaimana mampu untuk mendonasikan kebaikan gitu ya dalam bentuk tanda cinta bagi anak yatim, itu adalah satu hal yang baik dan itu akan dikembangkan terus. Maka ini adalah leader. Ketika seorang pemimpin mengajak saja, contoh begini, Bapak dan Ibu jangan lupa kumpulkan ya, kita canceling, nanti cancel itu kita kumpulkan untuk kita serahkan kepada anak yatim. Ketika ada orang yang masukin uang ke canceling, artinya dia sudah terpengaruhi dan itu digerakkan oleh seorang leader, betul? Ya, seperti itu ya. Jadi yang namanya leader itu harus selalu yang luar seperti Soekarno dan lain sebagainya gitu kan. Tapi siapapun dia mampu untuk menggerakkan. Maka bahkan seorang ibu rumah tangga ya, di rumah dia pun adalah seorang leader. Sesungguhnya pemimpin itu kalau kata Kang Emil, pemimpin itu yang paling sulit itu bukan memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri. Karena yang paling sulit ya, mau bangun susah banget sih. Aduh, mendingan rebahan aja misalkan gitu ya. Nah itu kan bagaimana memimpin diri sendiri. Tapi ketika kita mampu untuk mengajak, pokoknya harus bangun, harus mandi, harus siap-siap dan segala macam itu, maka itu adalah pemimpin. Siap? Nah, lalu bagaimana dengan pimpinan? Udah ada clue-nya. Jadi kalau pemimpin itu dia mampu untuk melakukan perubahan, mempengaruhi dan lain-lain. Kalau pimpinan mah adalah jabatan. Jadi kalau di sini ada Bu Yulia ini beliau sekretaris TKD, maka itu adalah jabatan. Tapi kalau Bu Yulia tidak mau atau tidak mampu untuk membuat orang lain terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan, dia bukanlah pemimpin. Dia bukanlah pemimpin, tapi dia adalah pimpinan. Oke ya, bedanya ya. Jadi jabatan pimpinan itu. Oleh karenanya harus sekali bahwa kita mempelajari terkait komunikasi, karena komunikasi ini akan kemudian bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan cara-cara yang tepat agar efeknya juga yang kita dapatkan juga tepat. Betul ya? Nah, public speaking kalau kita bicara ini hanya satu dari sekian banyak yang harus kita pelajari. Tapi public speaking ini akan membuat kita terlihat hebat. Public speaking ini akan menunjukkan bahwa kita mampu. Jadi, misalkan Pak Heri mencari sosok-sosok aktif, kreatif, keren, yang dia mampu untuk kemudian melakukan banyak hal, memperkuat BPSDM dan lain sebagainya. Itu sulit sekali kalau semuanya diam aja, betul nggak? Tipe-tipe seorang leader adalah dia mampu minimal speak up. Dia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam keinginannya, apa yang merupakan sebuah langkah yang dia tempuh seperti itu, ya kan? Nah, maka kita akan masuk saja ke sesi public speaking. Boleh? Sekarang saya mintanya kepada teman-teman lagi. Saya akan sampaikan ya, jadi kelas ini adalah kelas yang sangat aktif sekali. Jadi akan teteh silakan menjawab, tidak perlu khawatir salah. Baik, pertanyaannya adalah ketakutan terbesar dalam hidup menurut Akang Teteh apa? Jom, silakan. Siap, mana Bu? Oh, dicuekin orang. Tepuk tangan dulu tuh. Yang lainnya silakan. Bangga? Ibu, ketakutan ibu yang terbesar apa? Tidak bermanfaat bagi orang lain. Wow, tepuk tangan lagi. Ini masih harus tanya-tanya, rumahnya kan di mahasiswa. Siap. Apa Bu? Ada perasaan insecure karena apa Bu biasanya? Merasa tidak aman? Oh, tidak percaya diri ya. Oke. Ada lagi? Ibu merasa khawatir, takut terhadap apa? Oh, nggak pengen diomongin orang, gitu ya. Siap, Bapak takut apa? Apa? Oh, takut su'ul khotimah katanya, ingin takut di akhir hayat itu tidak baik ya, dalam arti bahwa tidak masuk surga gitu takutnya ya. Bagus. Mana lagi? Akan?
Takut gagal dalam mendidik anak. Hadiah. Soalnya ngacung, yang ngacung aja kasih hadiah kedua kan. Kalau yang lain mah ditanya, siap teteh? Takut ditinggalin ayam bebek katanya. Hadiah, satu lagi. Mana? Setelah itu, mangga Bu, silakan. Takut ketika berbicara menyakiti hati orang lain. Takut ketika bicara menyakiti hati orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi apa teteh? Tadi yang disampaikan itu banyak sekali, luar biasa dan berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Which is, it's okay, gak ada masalah. Setiap orang punya rasa takut sendiri, betul ya? Tapi berdasarkan survei People Almanac Book Alphabet dan juga Chapman University, bahwa ternyata berbicara di depan publik lah yang paling mengerikan dari 3.000 orang tersebut ya. Yang paling banyak adalah berbicara di depan publik. Sebetulnya ini dimulai dari sekarang sih. Kalau yang ngacung biasanya dia nggak takut, tapi kalau yang kamu ditanya itu berarti biasanya maju mundur cantik gitu ya, atau Syahrini gitu ya kan? Baik, lanjut. Nah, jadi ini ada 10 peringkat sukses ya. Ini saya sebutkan sumber-sumbernya supaya teman-teman yakin gitu. Jadi ternyata lihat di layar, dari mulai kaitannya dengan fleksibilitas, etika, kerjasama, kejujuran, kemudian juga kemampuan komputer dan lain sebagainya, ternyata faktor yang paling penting untuk menjadi sukses adalah faktor kemampuan komunikasi. Akan teteh gak akan mampu gitu ya untuk menyatakan cinta kalau tidak diungkapkan, betul? Maka ungkapkan gitu, ungkapkan ya. Termasuk misalkan kepada pimpinan kita, misalkan, Pak, saya tidak salah gitu ya. Kenapa tuh saya dianggap salah? Ya harus ngomong. Kalau enggak, ya dianggap salah wes seumur-umur, betul? Jadi bicara itu penting. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada apa namanya, komunikasi itu kita tahu bahwa ini adalah skill. Tadi saya sampaikan, ibu-ibu, bapak, ketika anak lahir itu kan dia sudah menangis adalah sebuah bentuk komunikasi. Tapi dia tidak akan bisa jadi apa-apa. Semua itu harus dengan berlatih. Bagaimana kemudian di rumah DAK gitu ya, sekarang lagi bawel-bawelnya, segala diomongin itu karena adalah proses dari lingkungan. Dia mendengar, maka dia bicara. Ibu-ibu dan kakak-kakak juga tahu ya, ada mereka-mereka yang sudah lumpuh, itu karena mereka tidak mendengar kan, sehingga mereka sulit untuk menyampaikan dalam bentuk verbal ya, seperti itu. Tapi inilah komunikasi, betul ya? Nah, kemudian juga bukan hanya verbal, jadi komunikasi itu tidak hanya yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dan juga tulisan, tapi apa yang dilihat. Contohnya, dilihat dan dirasakan, oke lah, tidak ada masalah. Contohnya, ketika bapak dan ibu melihat Bu Uin, Bu ini coba tolong berdiri. Bu Uin tidak perlu menyampaikan apa-apa. Lihat Bu Uin, menurut ibu, Bu Uin orangnya seperti apa? Ya, modis, cantik, jangan. Silakan duduk, tepuk tangan kita semua. Itu adalah bagaimana komunikasi. Jadi apa yang kita pakai ini adalah bentuk komunikasi. Ya, salah satunya nanti kita bahas sedikit. Ya, jadi bapak menggunakan peci, orang langsung berpikir bapak ini hasil orang Islam. Padahal tidak semua. Bapak ini orang Islam, bapak ini orang yang soleh dan lain sebagainya. Doa apa itu? Bapak menggunakan sekarang ibu-ibu nih. Ibu-ibu menggunakan seragam langsung begini. Saya aja tadi baru datang langsung sapatosnya eta ibu-ibu dan wanita pakai seragam gitu ya. Padahal dari jauh gitu. Nah, artinya adalah kita itu bisa melihat, itu adalah bahasa gitu. Itu adalah bahasa yang non verbal. Bahwa supaya kita lihat itu semua adalah bahasa non verbal. Tidak hanya terkait dengan penampilan, nanti kita akan bahas. Lanjut dulu. Kemudian orang yang memberi makna. Jadi kalau begini, Bapak dan Ibu
coba lihat ini warna apa? Pink. Bapak dan Ibu, kenapa tahu ini namanya pink? Coba. Tos di itu nawe. Betul. Karena kita ada kesepakatan, ya. Jadi kalau misalkan ini masker yang akan pakai itu adalah putih, nah hasil putih, kenapa we tadi bilang merah ya teh? Atau ada nama lain, apa betul gitu misalnya? Karena kesepakatan ada namanya putih gitu ya, betul ya? Nah, maka yang namanya komunikasi adalah kesepakatan. Saya bicara seperti ini, kenapa saya mengatakan saya itu adalah untuk orang pertama? Itu adalah kesepakatan. Orang Amerika lakukan, ya kan? I, me, itu kesepakatan mereka, gitu kan? Betul. Nah, gitu ya. Aduh, ini jika langsung lulus mata kuliah saya nih. Lanjut ya. Nah, jadi komunikasi itu penting. Betul? Betul. Saya ada pantun dulu nih. Lihat kambing, makan beling. Komunikasi itu penting. Nah, itu ada paling gampang. Lanjut. Nah, lalu kita akan bicara terkait dengan public speaking. Ini ya pokoknya gitulah. Public speaking diartikan sebagai sebuah upaya dalam bentuk komunikasi ya, yang biasanya disampaikan kepada grup besar. Jadi ada yang mengatakan juga, kan ini ahlinya banyak banget, ada yang di atas 2 orang, ada yang di atas 3 orang, ada yang harus 10 orang. Terserah, kan masalah. Tapi kalau 2 itu biasanya itu namanya interpersonal komunikasi. Jadi 2 arah aja. Tapi kalau lebih banyak orang itu adalah public speaking. Yang saya sampaikan kepada akar dan teteh adalah public speaking. Betul ya? Oke. Lanjut. Nah, apa itu? Kepijit? Kayaknya kepijit itu ya. Nah, akan kita lihat dulu siapakah ini? Panji. Kita akan lihat sebuah video berikut ini. Apakah sinyal BPSDM baik-baik saja? Apakah sinyal Bapak dan Ibu baik-baik saja? Kita lihat saja, kalau tidak bisa nanti kita akan saksikan di akhir saja. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kasih waktu saja sedikit. Ya, next. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan bicara lagi terkait dengan public speaking. Nanti kita akan lihat kalau dia sudah bisa jalan. Oke. Lalu, apa yang harus kita persiapkan dalam public speaking? Coba Bapak dan Ibu yang paham bahasa Inggris, silakan menerjemahkan kepada temannya. Jom. Ada? Kebaca teh ya teh? Piringan belur. Pak Heri, Bapak SDM belur. Kita aja belur, apalagi yang di virtual ya. Oh, virtual mah jelas ya. Oh, di YouTube jelas. Sok, silakan. Jom, kira-kira saja. Coba. Wah, ini sama sekali tidak jelas. Coba dibuka itu saya. Saya juga sama nggak bisa baca soalnya. Teh Suci mana? Bantu. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah terkait dengan persiapan public speaking. Saya akan sampaikan. Nah, ini lebih jelas ya. Oke. Ada yang bisa bahasa Inggris? Sama? Cuk. Kan bisa ada yang terjemahkan atuh. Akang aja yang masih muda, sok berdiri kan? Ya, Akang? Oh, belum bisa. Akang? Pertama adalah berdiri atuh. Uma itu dua saya harus semangat atuh. Yuk, siap, 1. Pertama, tentukan topiknya. Untuk public speaking, ya. Yang kedua itu analisa siapa audiensnya. Ya.
Dua, cek siapa audiensnya, kita. Dua, cek siapa audiensnya. Ulangi. Tiga. Tiga apa? Riset topik kita. Iya, riset topiknya. Terus? Kumpulkan material atau bahan. Ya, kumpulkan bahan-bahannya, katanya gitu ya. Terus? Nomor 5, poin-poinnya. kembangkan poin-poinnya. Terus? Nomor 6, diorganize. Jadi kan kita tuh punya bahan banyak, diorganisasikan, dikelompokkan gitu kan, seperti itu ya. Lanjut. Nomor 7, tolong jangan dulu dipindahkan sayangku, kasihan AA-nya sedang membaca. Sebentar. Iya, ini mungkin ada kesalahan. Ya, Perkenalan, pendekatan dan transisi. yang keras. Pendekatan, terus pengenalan dan transisi. Iya. Jadi ada pendekatan, pengenalan dan juga transisi. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi anak-anak teteh, coba kita lihat dulu ke depan. Kita lihat dulu. Next. Ya. Ini adalah faktor penting dalam public speaking, akang dan teteh. Coba dilihat, mana yang paling bisa? Bahasa tubuh. Ya. Jadi ternyata kata-kata itu hanya 7% saja. Jadi saya ngomong gini teh akang teteh nggak akan inget di tes sebentar juga. Ya kan? Kemudian lihat intonasi, kebayang kalau saya ngomongnya lapang-lapang aja. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa untuk keluar dan juga isi bencang di depan gitu ya. Gak banget kan? Maka intonasi itu ternyata 38%. Yang terakhir adalah ternyata yang terakhir adalah yang paling tinggi, penampilan dan bahasa tubuh. Beberapa orang bahkan tidak dilihat dia ngomong apa, tapi apa yang dia tunjukkan, bagaimana kerennya dia dalam bicara gitu ya. Termasuk misalkan apa yang dia pakai. Kadang-kadang orang mungkin nggak ingat saya bicara apa, cuma ingat bahwa dia pakai kerudung warna krem misalnya gitu. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Nah, jadi dalam public speaking itu, next silakan. Dalam public speaking itu akan dan teteh kita akan tahu bahwa ada 3 hal penting dalam kekuatan public speaking. Yang pertama adalah apa, Kang Teteh? Non-verbal komunikasi. Yang kedua adalah verbal. Yang ketiga adalah konten. Kita bedah satu-satu, silakan. Kalau kita bicara terkait dengan non-verbal komunikasi, mohon akan-akan berdiri semuanya, silakan, supaya tidak ngantuk juga ya. Next. Tolong dibantu teman operator agak lihat apa ya namanya. Kita akan lihat bagaimana akan dan teteh ketika penampilan. Kalau ingat Kang Emil, apa yang akan teteh ingat pertama kali? Bapak? Apa itu? Topi. Keren gagah. Dari penampilannya, apa yang selalu diingat? Oke, kacamata. Teteh, topinya, Akang? Apa? Rambutnya rapi. Akang? Apanya? Senyumnya. Aduh. Ibu. Aduh, gantengnya. Aduh, baiklah. Teteh? Rompi, suka pakai rompi ya, suka pakai rompi, tapi tulisannya bukan Papa Hajabat, tapi gubernur ya. Baik, kalau ingat Syahrini, Akang, bulu mata apa? Namanya kan badan gitu ya, Bapak? Maju mundur nanti, benar sekali. Teteh, Ibu? Aduh, seisinya katanya ya. Nah, kalau Coki Sitohang,
Yang diingat apa? Teteh? Teteh? Senyumnya. Baik. Teteh? Apa? Apa ya? Oh, dia suka jadi presenter ya. Tepuk tangan kita semua. Jadi, penampilan itu ternyata diingat orang. Dan itu ternyata tadi kekuatannya 55%. Lanjut, next. Postur. Nah, kita akan berlatih, Bapak dan Ibu. Postur itu adalah cara berdiri. Maka sekarang tolong Bapak dan Ibu berdiri yang sesuai dengan Bapak dan Ibu nyaman. Baik, Teh Suci, tolong ke depan bantu saya. Saya punya sekretari, beliau ini dengan kontak mata. Kontak mata itu adalah kita bicara dengan lawan bicara kita. Hati-hati, ini banyak sekali narasumber kah, ataukah dia seorang pejabat, tapi dia bicara untuk dirinya sendiri. Maju ke depan, ya, menggunakan teks full. Ditinggalin dia, dia saking grogi, nah kan, betul ya? Ditinggalin iya, gitu. Pas dia bubar. Kebayang kan? Nah, jadi maksudnya adalah hati-hati dengan kontak mata, ini penting sekali. Jadi Bapak dan Ibu pernah ada orang yang tersinggung. Gara-gara apa? Kita bicara, saya misalkan bisa dengan Pak Tugiman, tapi Pak Tugiman, gimana kabarnya Pak Tugiman? Sehat kan? Enak gak Pak Tugiman? Gak enak kan? Ya kalau tanya gitu ya, Pak Tugiman rumah damang? Sehat Pak? Mata, ketemu mata. Betul? Dari mata turun ke hati. Tapi hati-hati, kalau bicara jangan sampai salah. Salah-salah bisa berbahaya. Contoh, bicara kenapa harus mata? Karena kalau ke hidung bisa bahaya, artinya ke bibir juga bisa bahaya, artinya jadi seperti tertarik secara seksual seperti itu ya. Ke jidat juga sama, itu pokoknya semua tersopan lah gitu, intinya ya. Maka bicaralah kalau antara perorangan, maka bicaralah dari mata ke mata ya. Tapi kalau banyak, nah ini kalau banyak, omat juga jangan begini. Ketika kita bicara di depan publik ya, tiba-tiba kita menghadap ke depan, terus kita saking mikir terkait dengan konten gitu, maka kita terus aja fokus ke depan ya. Sementara kita lupa di sini ada orang, di sini ada orang, di sini ada orang, semua ada orang. Apalagi ada di virtual, semua adalah manusia gitu ya. Nah maka itu juga harus hati-hati terkait dengan kontak mata. Siap ya? Oke, selanjutnya. Baik, lanjut pemanasan. Gak apa-apa lucu beda kata-kata. Pemanasan itu biasanya orang beda-beda. Ada yang langsung kocak. Jadi kalau kita lihat tuh para presenter dan lain-lain, itu biasanya ada yang teriak-teriak dulu, gitu ya. Atau ada juga yang kocak-kocak, ada yang macam-macam, ada yang berdoa, segala macam. Penyanyi aja sama, sekelas Rosa, sama. Di balik panggung nggak seperti yang di depan sekarang nggak ada. Di belakang kamu sama. Tarik nafas dulu, ada yang harus yoga dulu lah, apa segala macam seperti itu. Oke? Nah yang terakhir sapa audiens. Ini adalah penting sekali juga. Kenapa? Ada yang namanya sapaan. Assalamualaikum, sampurasun, atau pakai bahasa good morning everybody dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita sesungguhnya, bukan buat orang lain saja, tapi buat kita supaya kita nggak tegang. Karena kalau kita ngomong nih, orang menjawab itu kok kayaknya orang bersama kita ya gitu. Kebayang itu kalau kita main langsung aja, Bapak dan Ibu langsung dalam. Kita harus ke saha gitu ya, sama gitu kan? Ya. Oke, lanjut next. Ini dikit lagi, mungkin tinggal 2 slide lagi. Nah, jadi menangani gugup, berhenti sejenak. Kalau Bapak dan Ibu gugup, pas maju ke depan, itu kan kadang-kadang suka mules ya, pengen pipis, terus kemudian keringat dingin ya, belum lagi ngadede, ya ini pegang pinggir gitu kan, Bapak dan Ibu gitu, ya.
Jadi berhenti sejenak, tarik nafas dulu, berhenti sejenak, tarik nafas dalam, keluarkan perlahan, kalau perlu agak dalam juga boleh gitu ya. Nah, tutup, tatap mata audiens, senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu penting sekali, bahkan sampai akang teteh nggak berani bicara sepatah kata pun, itu udah enak banget lah buat audiensnya. Pokoknya maju ke depan, tiba-tiba maju ke depan gini. Itu aja nggak apa-apa kok, nggak apa-apa beneran. Balik lagi, asal tadi senyum, ya senyum. Terus tatap mata audiens, ditatap dan tanya, ya jangan Bapak dan Ibu, balik lagi ya. Terima kasih banyak, saya sudah diundang ke tempat ini. Mohon maaf, saya tiba-tiba blank gitu ya. Nggak ada kayak gitu, ya. Pokoknya mah senyum aja, kemudian tatap mata dan katakan maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mohon undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Lurah. Sana Pak Lurah gitu kan? Siap, tebelakun Pak Batu. Ya, lanjut. Mulai bicara Bu, kalau tidak mulai bicara mau tahun depan. Ya mulai bicara ya, mulai bicara jadi minimal Assalamualaikum. Nah, maka tadi kalau ada waktu sebenarnya saya ingin mengajari kita itu dulu, tapi karena waktu sudah habis nggak apa-apa. Tapi kita harus belajar dulu itu. Minimal ketika maju ke depan, kita harus tahu ada 3 hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama ada salam membuka, kedua konten, yang ketiga penutup. Terus ketemu, ya. Jadi Pak Gubernur panjang kali lebar kali tinggi itu bicara tetap 3 hal itu, pembuka, kemudian kontennya, kemudian penutup, cuma segitu doang. Ya, maka panjangnya maklumat kita. Mau cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kaban atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan baju warna pink. Baju warna pink itu cantik kalau dipakai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan gitu, ya, oke? Yang warna gitu. Jadi cuma 3 itu sebetulnya, Mbak ya. Baik, selanjutnya konsentrasi. Nah, konsentrasi penting karena biasanya gugup itu akan mulai hilang ketika kita sudah mulai konsentrasi. Siap? Terakhir. Terus berlatih betul, ada doanya. Robis rohis sodri. Itulah. Siapa yang hafal doanya? Cuk. Bapak apa bapak aku? Cuk. Toh ibu ya atau? Teteh. Doanya kemana teh? Oh banyak ini apa doa mah? Siapa? Alhamdulillah, terima kasih hadiah. Ya, jangan lupa ibu dan bapak terus berlatih di depan kaca, jangan lupa ya. Di depan keluarga aja dulu bisi, nanti pengen ngompol. Ya, baik terakhir. Silakan. Terakhir ini adalah quotes yang sangat bagus sekali. Barang siapa naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan dari Cicero. Hatur nuhun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.